the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewer. Ya, oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Saya kedatangan tamu lagi yang menarik. Beliau juga seorang seleb, ya. Seleb, ya. Beliau juga datang jauh-jauh dari mana? Papua, ya, untuk datang ke Inspiratif TV channel, ya. Terus sekarang ya kita syuting outdoor, ya, di halaman yang luas di belakang studio, ya. Tapi masih ada hubungannya dengan studio, kan. Tadi kita ada mata pelajaran apa, Bang Da? Pertama ada akidah akhlak. Akidah akhlak, ya. Oke, akidah akhlak itu seperti apa? Ya, mempelajari tentang akhlak gitu, akhlak baik, akhlak yang jelek, dan lain-lain. Iya, jadi Bang Da bisa memilah-milah, ya, akhlak yang baik dan akhlak yang jelek. Terus apalagi? Terus kedua ada apa ya? Apa? Sejarah kalau nggak salah. Sejarah, ya. Sejarah itu bahasa Inggrisnya history. Ya, history. Terus Mr. Ali kemarin, ya. Kemarin masuk public speaking. Waktu jamnya Mr. Ali apa? Itu? Yang diajarkan kemarin? Tentang storytelling. Storytelling, ya, bercerita, ya. Abang waktu itu cerita tentang apa? Tentang the ant and the dove. Dove, ya. Jadi semut dan burung merpati. Burung merpati katanya si abang, ya. Suaranya udah kayak bule banget. Terus sekarang kita nggak bahas tentang itu, tapi kita bahas tentang buku yang abang baca, ya, judulnya The Alpha Girls Guide. Iya, jadi Alpha Girl Guide, ya. Jadi soalnya ada S-nya. Iya, ada S-nya, ya. Jadi guide itu arahan, abang, ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan cewek, ya, atau para cewek, ya. Jadi ada guide-nya. Terus di sini yang sudah abang baca apa aja? Saya akan membagi pada bagian-bagian, ya. Jadi ini nanti ada season kedua berarti, ya. Dan di sini saya akan membagikan tentang 4 saja dulu. 4 poin-poin, ya. 4 poinnya. Pertama itu apa itu alpha female. Jadi alpha female itu beda dengan cewek-cewek lain. Kalau alpha male kan dia itu punya kayak jiwa kepemimpinan, terus ya kelihatan kuat kan, badannya tegak besar gitu kan. Nah, kalau alpha female ini dia itu kelihatan beda. Ya, macam dia masuk dalam sebuah organisasi. Dia itu yang paling aktif, bekerja keras. Jadi dia tuh kelihatan bedanya sama cewek-cewek lain. Seperti apa bedanya, Bang Da? Mungkin kalau cewek-cewek lain, ya, kalau misalnya mereka kurang bekerja keras itu kan. Ya, alpha female ini tuh ya gitu kayak pekerja keras banget lah. Jadi macam kayak soal nilai lah dalam sekolah. Soal nilai. Dia pacaran nggak? Di sini ada bagiannya. Ya, ada bagian nanti dibahas, ya. Terus dia kerja apa? Katanya kerja keras. Ya, dalam sebuah perusahaan lah pasti kan. Ya, dia tuh yang paling aktif gitu, dan dia juga tuh alpha female ini paling disegani gitu oleh teman-temannya yang lain. Dan juga para laki-laki pun segan kepadanya. Para cowok-cowok juga segan padanya karena dia aktif dan juga berprestasi. Berprestasinya di bidang apa tuh? Ya, tergantung dia mau di bidang apa gitu. Oh, gitu. Jadi dia di situ bisa dikupas di bidang apa dia? Ya, macam mungkin penari balet, atau mungkin dalam apa namanya? Bukan mungkin di dalam buku ini, Bang. Dalam buku ini. Maksudnya dia mengarahkan ke sana, ya, ke sana. Ada bagian kata-kata penari balet. Jadi ya, karena ini kita sudah tentang sekolah, jadi ya kita akan pindah ke poin selanjutnya, yaitu the alpha student. Alpha students, ya. Itu pindah sekolah atau pindah bagian? Pindah poin. Pindah poin, ya. Tadi poinnya tentang apa itu alpha female. Ya, apa itu alpha female. Sekarang dan di sini dia pindah poin lain, yaitu sekolah, ya. Tapi masih dalam satu buku, kan? Iya, masih dalam satu buku. Apa itu? Ya, jadi kayak
ya mungkin kayak cewek-cewek biasa kan. Kebanyakan kan mereka tuh mau sekolah tinggi kan. Ya. Cuma orang tuanya tuh bilang pasti ngapain juga perempuan sekolah tinggi. Terus Ujungnya kamu kan di harus dapur. kadang-kadang orang tua bilang gini kan, kamu harus pilih pilihanku kalau Iya. aku harus jurusan ini. Terus alpha female gimana? Alpha female tuh dia tuh ya mempertahankan argumennya ini bukan dengan cara menangis atau mohon-mohon, tetapi Iya. dengan cara data dan analisanya. Oh, jadi dia bikin data, bikin analisa untuk ambil jurusan sesuai keinginan dia Iya, ya, dan bukan keinginan orang tuanya ya. Dan Oke. kebanyakan kan orang tua itu kan pertama kan ya finansial, jadi mereka tuh berpikir Nanti cukup nggak uangnya, iya, biaya kuliahnya cukup nggak? Kan gitu. buat apalagi kalau misalnya udah kerja kan. Setelah itu ya biasa kan ya kayak gimana lagi ya. Oke, lihat sebentar, relax boleh, dulu. boleh. Di sini ada ini, mengapa kita harus merasa kemampuan kita lebih rendah hanya karena kita perempuan. Nah, di sini yang nulis Najwa Shihab, ya keren. Berarti alpha female ini kan penulisnya siapa? Henry Manampiring. Ternyata mungkin sahabatnya Najwa Shihab. Atau mungkin kerjasama. Ya, kerjasama bisa jadi. Iya. Kayak yang kemarin yang waktu dibahas sama teman kita namanya Lutfi Oh, ya. iya, Itu iya. yang ini ada siapa itu namanya Anies Baswedan. Iya, Anies Baswedan. Kalau ini Najwa Shihab Najwa ada di Shihab. buku ini ya. Anies Baswedan bukan Lutfi, si Abu namanya. Oh, Abu. Ya beda Iya, ya. beda. Jadi Abang juga merhatikan ya. Iya. Karena teman-teman Abang juga beda buku juga. Iya. Ya ada mata pelajaran di sini ngambil analisa-analisa dalam buku yang dibaca, Oke. terus pesan-pesan moralnya. Iya. Oke, lanjut ke sekolah Oke. tadi udah The itu bagus Alpha ya. Student. Oke, jadi kan mereka ini apa ya? Ada bagian yang dimana selain finansial kan orang tua itu kan pengennya kan gengsi karena Iya. mereka berpikir wah ini tuh bagus gitu, bisa saya pamerkan kepada orang tua yang lain gitu kan. Iya. Eh, Anakku bisa jadi wah, kebanggaan jadi kayak menurut orang tua. anaknya pengen jadi penari balet, jadi dokter aja lah, itu lebih bagus gitu. Karena orang tua tuh kadang bukan hanya tentang finansial saja, tapi tentang Ego ya. iya, bukan ego saja, apa namanya, Gengsi. gengsinya Iya. tinggi banget. Jadi Iya. orang tua juga harus berpikir gitu loh. Iya. Mereka meminta bidang itu, anaknya itu suka atau tidak. Iya. Kalau anaknya nggak suka kan otomatis dia itu nggak berprestasi di bidang itu. Iya. Tapi kalau misalnya anaknya ini atau alpha female ini belajar di bidang yang dia sukai, Iya. pasti prestasinya tuh wah banyak gitu. Terus ya, konsisten. karena dia suka. Kalau udah disukai dia akan cinta melakukannya Iya, dan terus berpacu untuk Iya. itu. Terus sekarang berhenti sejenak, kalau Abang Faid sendiri Iya. apa yang dicintai dalam pelajaran atau dalam hal yang lain? Saya sih desain. Lumayan suka desain. Desain ya. Iya. Desain itu desain apa? Itu rumah atau Rumah. desain baju gitu. Desain rumah. Rumah Dan- ya, suka ya. Iya. Nanti mungkin bisa jadi home designer ya. Misalnya Mas Rali mau bikin kolam di lantai 5 gitu, nanti Abang bisa didatangkan ya. Bisa. Oke, jadi dianalisa Iya. nanti gimana, terus ini nanti kebocorannya gimana, Iya. keamanannya gimana gitu. Kan pinginnya Mas Rali nanti kalau sudah jadi YouTuber ngetop nih, pingin mandi di rumah sendiri di lantai 5 sambil lihat kota Iya, gitu Bang. iya, Nah, iya. bagus kan? Bagus. Iya, bisa nanti ya. Ya, sebenarnya yang membuat saya ingin belajar juga ya beda dengan di saya mungkin. Iya. Namanya itu judulnya Bodo Amat, tapi isinya tuh Ya nanti, Wow. ya nanti kita bedah lagi yang lain. Oke. Terus ini poin ketiga sekarang setelah The Alpha Friend. Alpha Friends. Berarti dia ini bertemannya seperti apa? Ya, dia tuh memilih-milih, dan juga Alpha Female ini tuh dia tuh nggak suka gosipin tentang orang lain. Yang Iya. mereka bicarakan itu apa ya, ide-ide baru yang paling intinya bukan membicarakan orang lain lah, Iya, kehidupan iya. orang lain, karena di mata mereka itu tidak penting gitu kehidupan orang lain. Iya, nggak penting ya. Iya. Yang penting mikirin diri sendiri, masa depan diri sendiri, iya. dan keluarganya kan gitu. Iya. Juga teman-temannya seperti apa? Ya, dia tuh memilih-milih teman Alpha Female ini. Iya, jadi nggak apa-apa, selektif tapi tujuannya positif kan. Iya, karena- Kadang-kadang soalnya kan banyak remaja yang tergelincir kan. Iya, dan juga
kita tuh harus melihat gitu, apakah teman kita ini bikin maju kita atau menghambat kita. Oh gitu, bikin maju kita apa menghambat kita. Iya, Bagus sekali nih tidak, Bunda. Iya, karena tidak banyak juga. Iya. Tidak banyak juga kan teman yang menghambat kita gitu. Terus seperti itu ya. Iya. Oke, ini poin ketiga. Selanjutnya poin keempat ya. Tadi kan udah 1, 2, 3 udah. Sekarang poin keempat ya. Ini berarti part 1 ya. Bagian 1 poinnya keempat aja apa lanjut sampai malam? Nah, cukup ini aja ya. Iya, nanti ada part 2 ya. Masih siap ya part 2? Siap. Jadi coba simak lagi poin pertama tadi apa, diringkas saja. Apa itu alpha female? Jadi apa itu alpha female? Nah, yang kedua alpha student. Alpha student. Selanjutnya yang ketiga alpha friend. Yang keempat the alpha lover. Oke, alpha lover nih viewer, ternyata ada cinta juga di mata alpha ya. Di mata Bang Dafaid ada cinta nggak? Belum ya. Belum mikir ke sana ya. Udah lama. Iya, masih lama. Kenangan masa lalu aja. Kita sekarang itu berpikir gitu. Iya, berpikir kita jangan melupakan masa lalu, tapi kita menjadikan masa lalu itu sebagai pengalaman dan pelajaran ya untuk guru kita untuk langkah ke depan ya. Jadi ada kan the experiences is the best teacher kan. Jadi pengalaman adalah guru terbaik. Oke, selanjutnya poin keempat the alpha lover ya. Alpha lover. Ya, mereka tuh wah ini agak panjang dikit nih. Iya, nggak apa-apa, masih mungkin panjang. Agak saya ringkas ya. Iya, nggak apa-apa, diringkas. Mereka tuh tidak menjadi, meskipun mereka kan ini kan novel kan percintaan, tapi percintaan. Mereka tuh tidak menjadikan percintaan ini sebagai hal yang menghambat pendidikan mereka begitu. Iya. Tapi dia sempat broken love nggak? Putus cinta nggak? Putus. Dan gitu. ini ada caranya, cuma caranya ya. Bagaimana alpha female itu menyikapi saat terus mengambil langkah, terus nggak harus mau bunuh diri atau nabrak mobil kayak gitu-gitu kan. Karena ya kita menyembuhkan sakit hati itu tidak instan, butuh waktu. Iya, memang butuh waktu, seperti Master Ali kan sekarang lagi broken heart juga. Kan pengalaman. Iya, kita punya pengalaman. Aku broken heart cuma 7 kali. Ya. Tapi aku bikin broken heart cewek udah 18 kali. Ya, jadi aku menang masih. Tapi nggak apa-apa. Oke, jelaskan tentang alpha female ya, tentang love ya, alpha love. Mereka tuh ya pertama-tama ya banyak. Mungkin untuk ini saya akan bagian ke agak menyamping dikit. Bagian ML atau make lover. Oh my god, ini porno Bang. Iya, tapi mohon maaf nih. Iya, ada sensor ya. Boleh, ini aman nggak? Iya, nggak apa-apa, ada sensor aja dikit. Gimana? Ya. Pernah melakukan seksual gitu? Jadi kayak laki-laki itu kan mereka tuh apa ya, pemburu. Mereka tuh bisa mencari cewek bodoh gitu, jadi kayak cewek dibodoh-bodohin, kalau kena ditinggal gitu kan. Iya, kalau udah dapat ditinggal. Iya. Ya, jutsunya mereka tuh, wah kalau kamu cinta atau sayang sama aku, kasih aku ini dong. Iya. Jadi kadang-kadang minta yang lebih kayak gitu. Dan alpha lover itu mereka tuh tidak mereka tuh tahu konsekuensinya kalau misalnya mereka melakukan hal-hal yang sampai sexual harassment ya, sampai mereka hubungan tuh tahu seksual. Konsekuensinya, apalagi kalau misalnya takutnya kan tersebar gitu. Iya. Ya mungkin HP-nya cowoknya ini rusak kan. Terus diperbaiki, dan bukan perbaikinya ini bukan pihak yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi dia terus disebar ke teman-temannya sebar ke media, terus medsos ya. Diketahui oleh sekolahnya, lalu dikeluarkan dari sekolah. Karena malu-maluin. Jadi alpha female itu tahu. Jadi ya kalau misalnya ya alpha female ini diputusin sama cowok begitu, itu bukan sebuah ya neraka lah tapi sebuah berkah, karena mereka tuh bisa, alpha female ini bisa mendapatkan cowok yang mencintai mereka dengan seutuhnya. Jadi bukan menggunakan karena ini. Bukan karena itu. Pokoknya cowok yang memahami dan dia juga paham gitu. Saling understanding ya. Dan mereka nih alpha female ya, mempunyai self respect ya, menghargai diri sendiri. Dan juga mereka tuh
menghargai juga untuk orang lain. Saling menghargai. Ya. Iya, jadi saling menghargai diri sendiri juga menghargai orang lain. That's the point, right? Ya, jadi kehidupan kan harus seperti itu emang. Iya. Ya. Terus abang sendiri menghargai orang lain apa enggak? Alhamdulillah menghargai. Tapi kan kadang abang juga melakukan kesalahan sama orang lain kan. Iya, itu apa yang abang lakukan? Apologize, minta maaf. Oh gitu ya. Karena di sini kita menghindari, di Permata Isa ini kita menghindari sebuah perkelahian, perdebatan nggak boleh. Tapi kalau untuk sharing masalah ilmu boleh, ya kan. Boleh, loh, menurut aku gini, nanti disatukan, dicari titik temu kan gitu. Karena abang ini keren banget ya. Ya sekolah jauh-jauh dari mana Papua ke sini tujuannya untuk itu ya. Jadi kita nggak boleh a priori ya, nggak boleh bersikap arogan, nggak boleh suka marah ya kan. Kalau Mas Rali sendiri kadang-kadang kan ngajar kan, ngajar kadang-kadang emosi karena terpancing anak-anak ya kan. Langsung Mas Rali gini dalam hati, astagfirullahaladzim gitu kan. Tapi anak-anak juga akhirnya kalau kelihatan Mas Rali agak ini kan juga diam terus mereka juga nggak ngelanjut ininya gokilnya itu. Kadang-kadang gokilnya itu nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Ini pelajaran ini gokilnya ke sana gitu. Jadi Mas Rali mesti tempernya itu naik gitu. Mestinya Mas Rali ada di dalam kamar tidur bisa jadi naik ke genteng ya kan. Karena agak emosi sedikit ya. Oke, Bang Da. Lanjut. Lanjut atau kan 4 poin kan sudah cukup kan. Masih ada sebenarnya bagian pernikahan. Oh, pernikahan. Oke, kan boleh. Kan nggak cuma pacaran doang. Jadi alpha love masih ada terusannya ke ini ya, happy ending ya. Get married ya. Kalem. Oke. Yang ingin saya tahu itu alpha lover ini alpha love. Alpha love itu akhirnya menemukan jodoh yang gimana? Ya mereka ini mereka tuh menikah itu bukan karena biasa kan orang lain, wah lu jomblo nih, lama banget lu jomblo, nikah gitu kayak. Alpha female tuh tidak peduli dengan kata-kata itu, mereka tuh bersikap bodoh amat. Iya, bodoh amat. Jadi mereka menikah itu bukan karena buat membahagiakan tapi orang cinta lain. Enggak? Cinta enggak? Ya kalau misalnya bukan waktu yang tepat kan ya otomatis kurang lah. Jadi pernikahan itu ya pastinya tidak akan berlangsung lama. Oh, pernikahan tidak harus berlangsung lama. Berarti nantinya divorce nih. Iya, makanya mereka tuh mencari waktu yang tepat, bukan waktu sih, orang yang tepat. Iya, orang yang tepat ya. Memilih juga gak gampang, ya dipilih juga gak gampang, ya kan. Soalnya kan kalau cewek-cewek biasanya kan mumpung ya mungkin yang biasa-biasa aja lah. Mumpung ada yang mau nih. Iya, langsung sabet aja. Terus juga saya udah capek banget nih diomongin keluarga besar, diomongin teman-teman kapan nikah, kapan nikah. Kok enggak merit gitu kan. Jadi ya udah nikah. Tapi alpha female tuh bersikap bodoh amat dengan kata-kata itu. Oh gitu. Jadi alpha female itu bener-bener orangnya selektif ya. Iya. Makanya beda banget dengan cewek-cewek yang biasanya. Yang biasanya pada umumnya ya. Oke, viewer keren banget. Saya ada lupa bagus satu bagian lagi nih, bagian alpha student yang saya kelupaan. Kata-katanya saya suka. Ya, bagian di alpha student yang masih tertinggal ya. Itu tadi poin ke 3. 2. Oh iya 2 alpha student ya. Apa yang tertinggal, kata-kata yang enak dan bisa mengenang dan bisa diambil sama para viewer. Cowok kan kalau kita tahu lah kalau misalnya cewek-cewek ini kalau misalnya tinggi kan cowok kan bisa minder kan. Itu membuat cowok-cowok itu tidak mau mendekati cewek alpha female ini. Nah, itu yang semodel alpha female. Yang kalau misalnya mereka itu pekerja keras ya, mereka tuh bakal meningkatkan kualitas mereka terus naikkan gitu dan ya, mereka bisa mendekati alpha female ini. Oke. Karena ya alpha female atau perempuan dengan prestasi yang tinggi, mereka juga tuh butuh cowok yang setara. Dan nggak mungkin cowok yang kelas-kelas di bawah dia. Kelas di bawahnya. Dan juga yang mendukung dia gitu dalam hal apapun. Iya. Ya jadi kata-katanya kalau nggak salah gini. Cowok minder, cowok bodoh itu adalah cowok minder yang tidak mau meningkatkan kualitas dirinya. Oh my god. Untuk mendekati
cewek alpha female. Iya, cewek alpha female Nah, yang memang grade-nya terus naik. Ini bahasa saya ya, ya mungkin agak beda dengan bahasa di buku. Iya iya, oke. Jadi keren banget. Jadi apa namanya, alpha female harus didekati cowok yang memang selevel Iya, lah, minimal selevel. setara atau di atasnya dikit ya. Kalau di bawahnya alpha female pasti nolak Kayak kan. sama kayak alpha male, maka juga mencari yang setara gitu. Iya, Karena oke. kalau di bawahnya kan ya mungkin mau mencari uangnya saja begitu. Iya, kadang-kadang lihat cowok yang bawa apa kunci mobil kayak gitu kan udah cabut kayak gitu kan. Jadi itu bukan orientasi banget kan Iya. untuk alpha female ya. Yes. Oke viewer, keren sekali saya talk about alpha female with narasumber yang keren sekali yang habis baca bukunya berhari-hari, berjam-jam ya. Ya berapa hari bawa bukunya? Dalam 4 poin ini saya sudah membaca dalam 2 hari karena saya memahaminya. Iya, jadi 2 hari langsung memahaminya. Yeah. Thank you very much. Have a nice afternoon. See you Yeah, next time with the bye. same time and same channel. Yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.